Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya Arif untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli halin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Silakan nanti ya Bapak sebutkan di angka tangannya. Abradama, Aizan, Aldi, Alfi Sahin, Arif, Ayunda, Bagas, Dafa, Emilia, Teresa, Fikri. Fikri apa terangannya? Sakit. Ganisa, Gafari, Ilsi, Marco, Mei Risa, Narumi, Nur Asifa, Nurdi, Nurin, Olivia, Puspa, Umam ya, sakit. Keisha, Rizka, Sarfian, Siva, Umay, Umi, Vita, Zain. Baik, jadi ada 3 orang teman yang tidak hadir, ada orang sakit. Semoga kita doakan semoga mereka sehat, ya, dan 1 orang izin. Ya. Jadi hari ini ya pentingnya kita itu, saya akan berikan kata-kata semangat ya. Jadi pentingnya kita itu disiplin, ya, disiplin. Yang pertama disiplin dalam waktu, ya, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam berpakaian dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang disiplin, ya, maka nanti kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, ya, menjadi orang-orang yang hebat karena diawali dengan disiplin, baik dari segala hal, baik dari waktu, ya, berpakaian, ya, tugas belajar, ya, apapun itu yang diberikan, ya, oleh guru, ya, kepada kalian, maka kalian harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, nanti kita bersama-sama untuk lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional, ya, salah satunya yaitu Garuda Pancasila. Sudah hafal? Nah, jadi mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, ya, Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju.
hanya yang dihafal itu lagu Korea, ya, lagu pop, lagu dangdut dan sebagainya. Itu bagus, ya. Tetapi lagu nasional jangan sampai lupa, ya. Apalagi lagu Indonesia Raya, ya. Dan ini lagu Garuda Pancasila. Ya. Hubungannya apa dengan materi kita? Jadi materi kita itu tentang Pancasila, ya, perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi hari ini kita belajar, ya, model pembelajaran PJBL. Ya, mungkin kalian asing, ya, atau tidak pernah mendengar, ya, model pembelajaran PJBL. PJBL itu adalah model pembelajaran yang berbasis pada proyek, ya, proyek based learning. Ya, jadi ada 6 langkah atau kegiatan yang akan kita lakukan pada model pembelajaran PJBL. Ya. Nampak semua, ya? Jelas. Ya. Jadi model PJBL nanti yang kita lakukan itu ada 6 langkah, ya, 6 kegiatan yang harus kalian lalui. Yang pertama itu menentukan masalah utama. Jadi dalam materi ini, ya, nanti kalian lihat masalah utama yang akan kalian selesaikan itu apa. Yang kedua, setelah itu kalian merencanakan proyek, ya, ataupun merencanakan apa yang akan kalian lakukan, ya. Setelah menentukan masalah, oh ternyata masalahnya apa, setelah itu membuat proyek, ya. Setelah membuat proyek, kalian membuat jadwal penyelesaian proyek, ya. Jadwalnya misalkan dari hari ini kalian menyelesaikannya misalkan dalam waktu minggu depan, pertemuan kedua kalian menyelesaikannya, ataupun dibagi-bagi tugas, ya, dalam menyelesaikan proyek. Setelah menyelesaikan proyek, ya, setelah itu saya akan melihat, ya, sejauh mana proyek yang sudah kalian buat, ya, apakah sesuai atau ada yang kurang. Ya, setelah itu yang kelima, ya, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Yang terakhir baru kita adakan evaluasi. Ini materinya, silakan dibuka buku kalian masing-masing. Ya, bab pertama, ya, di semester ganjil ini, ya, tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu Pancasila ada berapa? Siapa yang bisa sebutkan? Arif, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai dihafal, ya, Pancasila dasar negara kita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Jadi yang kita pelajari hari ini, ya, memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya paling tidak kalian ini, peserta didik, itu mampu atau bisa menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Jadi nanti kalian akan tahu, oh ternyata Pancasila ini tidak serta-merta ada di Indonesia. Maka tahu siapa yang merumuskannya, kapan dibentuknya Pancasila, siapa saja tokohnya, ya, kenapa Pancasila sebagai dasar negara, kenapa tidak yang lain. Nah, maka ini nanti akan kita pelajari bersama. Silakan diperhatikan, ya, video itu. Ya, kalian simak videonya. Perhatikan dulu videonya. Kalau ada hal yang penting catat.
Baik ya. Tadi sudah kalian lihat ya, video tentang sejarah perumusan dasar negara dan tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara. Ada berapa orang yang mengemukakan dasar negara? Siapa saja? Lagi? Jadi ada 3 tokoh nasional yang mengemukakan ya, tentang ide atau gagasannya tentang usulan rumusan dasar negara. Yang pertama ada tadi Muhammad Yani, yang kedua ada Dr. Supomo, yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Ya, jadi ketiga orang ini yang ya, menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Selanjutnya pada tanggal berapa Pancasila itu disahkan? 18 Agustus 1945. Tapi hari lahirnya Pancasila itu biasa diperingati pada tanggal 1 Juni. Ya, 1 Juni. Jadi kalau ditanya ya dirumuskannya dasar negara ya atau Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Di teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea berapa ada Pancasila? Alinea berapa tadi? Alinea ke-4. Ya. Jadi pembukaan undang-undang itu kan ada 4 alinea. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di alinea ke-4 itu ada di bawahnya sekali. Ya, kalau kalian tadi barusan upacara itu, ya dibacakan teks pembukaan undang-undang dasar itu di bawahnya ada ya dasar negara Indonesia yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan kemusyawaratan keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dibaca. Aisyah, saya. Badan yang berpegang dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. BPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi ini ada 2 organisasi atau badan ya, badan yang berperan penting ya dalam merumuskan atau penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Ya, sehingga ya ada yang namanya BPUPKI. Ada yang tahu kepanjangan BPUPKI? Apa? Badan Penyelidik Usaha Kesehatan Kebangsaan. Ya, jadi BPUPKI ini ya badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Ya, apa tugasnya? Tugasnya yaitu merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya setelah ada BPUPKI ada namanya PPKI. Apa itu PPKI? Ada yang tahu kepanjangan PPKI? Ada yang tahu kepanjangan PPKI apa? Apa itu PPKI? Kepanjangannya? Setelah BPUPKI tadi badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu ada namanya PPKI. Apa itu PPKI? Yanisa, Ayah, Sarpian. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya apa? Tugasnya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi harus ingat ya. Jadi ada 2 badan yang sangat penting ya berperan dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Ada namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu merumuskan Pancasila. Setelah itu ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu menetapkan Pancasila. Selanjutnya, Sapian baca satu. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun kuat dan sekokoh mungkin sebelum suatu negara berdiri. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Di sini ya, lihat bagan perumusan Pancasila. Ya, di sini ada bagan. Yang pertama itu ada Jepang, mulai terdesak oleh sekutu. Ya, jadi Indonesia itu dijajah oleh Belanda, ya, dan terakhir itu oleh Jepang. Berapa tahun Jepang menjajah Indonesia? Berapa tahun? Berapa tahun? 3,5 tahun. Kalau Belanda berapa tahun? 350 tahun. Bayangkan, ya. Jadi
kalau kita pikir-pikir ya, kalau Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun ya, kalau kita punya anak, nikah kita punya anak kita punya anak lagi, sampai berapa keturunan tidak selesai ya, saking lamanya Belanda menjajah Indonesia 350 tahun ya, atau 3,5 abad. Kalau setelah Jepang mulai terdesak oleh sekutu ya, kenapa Jepang terdesak oleh sekutu? Karena ada kotanya yang dibom oleh sekutu. Kotanya apa? Ya, Hiroshima dan Nagasaki. Maka dia terdesak. Setelah itu terdesak, dia ya, ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Maka dibentuklah yang pertama BPU PKI. Ya, setelah itu BPU PKI itu melakukan sidang. Ya, ada sidangnya tanggal 29 Mei, 31 Mei, dan 1 Juni. Ini sidang-sidang ini ya adalah orang-orang tadi, tokoh-tokoh tadi yang merumuskan ya Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama itu yang mengemukakan siapa? Muhammad Yamin. Ingat, 29 Mei 1945. Setelah itu yang sidang selanjutnya tanggal 31 Mei yang mengemukakan siapa? Dr. Sutomo, 31 Mei. Ya, ingat ya, kalau bulan Mei, 29 Mei, 31 Mei, Muhammad Yamin dan Sutomo. Setelah itu sidang yang selanjutnya 1 Juni Soekarno. Setelah itu mereka sidang, maka dibentuklah nanti yang namanya pembentukan panitia 9 ya, panitia 9. Kenapa dikatakan panitia 9? Karena anggotanya hanya 9 orang ya, panitia 9. Setelah pembentukan panitia 9 ada namanya Piagam Jakarta. Ada yang tahu isi Piagam Jakarta? Apa isi Piagam Jakarta? Isi Piagam Jakarta itu sama dengan Pancasila ya, Bagas. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya, ingat ya, kalau ada soal ya, Piagam Jakarta itu paling tidak sama dengan Pancasila. Yang membedakannya hanya di sila pertama. Kalau di Piagam Jakarta itu ya, ketuhanan dengan kewajiban ya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di Pancasila ubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Bapak mau tanya, kenapa diubah? Apa alasannya? Kenapa tadi di Piagam Jakarta ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang maha esa? Ya, ada apa? Karena kalimat tersebut tidak mengikat warga Indonesia bagian timur yang mayoritas non-muslim, tetapi hanya mengatur rakyat yang beragama Islam saja. Ya, jadi kita tahu Indonesia itu beraneka ragam suku, agama, ras, dan budaya. Jadi di Indonesia itu tidak hanya orang Islam saja, ya, tetapi juga ada yang Kristen, Hindu, Buddha, ya. Maka di Piagam Jakarta tadi yang seyogyanya ya, dasar negaranya itu ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, maka diprotes tadi ya, maka diubahlah menjadi ketuhanan yang maha esa. Maka dapatlah dari Pancasila sebagai dasar negara. Ya, dibaca. Maka saja. Ketua BPU PKI Dr. KRT Rajiman Widyoniningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPU PKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Kalau ditanya siapa ketua BPU PKI ini, ya, namanya Bapak Dr. Rajiman Widyoniningrat, ini fotonya, ya, ini orangnya. Jadi harus tahu tokoh nasional, ya. Jadi ini salah satu, ya, pahlawan nasional, ya, ketua BPU PKI Bapak Dr. Rajiman Widyoniningrat. Selanjutnya tadi yang sudah dibahas, ada 3 orang atau 3 tokoh yang mengemukakan usulan dasar negara, ada Muhammad Yamin, Sutomo, dan Soekarno. Ini lihat ya, Arif mencari.
29 Mei 1945 pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Proyek kebangsaan, 2. Proyek kemanusiaan, 3. Proyek ketuhanan, 4. Proyek kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Pada keadilan rakyat, pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara, ya, Muhammad Yamin, ingat Muhammad Yamin rumusannya ini. Yang penting kalau ada PRI-nya, ya, PRI kebangsaan, PRI kemanusiaan, PRI ketuhanan, itu Muhammad Yamin. Ya, selanjutnya kalau Supomo, ya, ingat. Ya, kalau Supomo itu singkat-singkat saja. Ya, persatuan, kekeluargaan, musyawarah, keadilan rakyat. Itu ya yang disampaikan oleh Supomo. Kalau Soekarno dilihat yang terakhirnya. Yang terakhirnya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Di nomor 5. Maka ini adalah ya Soekarno. Dibaca. Kembali. Menyampaikan bahwa 5 dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancasila atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, bagi atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pancasila ini adalah utusan ya, ide dari Soekarno. Selanjutnya baca isi kita. Pada akhirnya masa persidangan pertama ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikut. Panitia kecil beranggota 8 orang yang di bawah ini pemimpin Soekarno dan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Muhammad Sutarjo Hadi Kusumo, terus A.A. Maramis, Auto Iskandar Dinata, dan Dr. Rajas Muhammad. Baca lagi. Sesudah sidang panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar BPUPKI. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia dengan sebutan panitia 9. Memang agak sulit ya Pak ya. Jadi orang zaman dulu itu namanya ya seperti ini namanya. Soekarno dibaca Soekarno. Ya. Hadi Kusumo tulisannya Hadi Soemo. Ya. Jadi ini panitia 9-nya. Ada Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Sutarjo Hadi Kusumo, Maramis, Auto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Ini orang-orangnya, ya. Ini ada Soekarno, lihat. Ini sudah jelas ya familiar ya. Ya, Bapak Soekarno ini familiar, ya fotonya. Ada Muhammad Yamin, mungkin ada yang sudah tahu atau tahu. Muhammad Hatta, familiar juga. Ya, Maramis, ini jarang dilihat, tidak tahu kan. Nah ini Adi Kusno, Cokro Suyoso, Muhammad Ahmad Subandrio, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Abdul Salim, ya, Abdul Kahar, ini anggota panitia 9. Pembukaan undang-undang dasar, ya pembahasan tentang Indonesia. Lanjut, nah ini, ya rumusan Pancasila termuat dalam naskah Piagam Jakarta yang sudah disampaikan apa? Ya, dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara.
sama dengan Pancasila, cuma yang membedakannya di sila pertama. Coba sila pertamanya, ketuhanan dengan kewajiban. Rumusan dasar negara tadi dibaca dulu. Marco baca. Abra baca. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang terkait tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan pada sila pertama. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Oksir Kaibun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahu bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Jadi merasa keberatan, ya. Lanjut baca. Tidak, sampingnya diisi. Sudah. Untuk Muhammad Hasan mengadakan satu rapat penanggulangan supaya tidak terpecah sebagai bangsa, pokok menjadi bangsa yang bermusyawarah dalam bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan urusan ketuhanan yang maha esa. Bayangkan ya besar hati ya orang Indonesia ya. Walaupun kita tahu mayoritas Indonesia ini adalah orang Islam, ya, maka mereka itu ya sepakat dan bermusyawarah karena tadi ya bangsa Indonesia itu tidak hanya orang Islam saja yang berada. Maka digantilah tadi. Aku itu Dafa, Aiza, Puspa, Ganisa, Siva, Olivia. Kelompok 2 Vita, Naomi, Alvis, Aldi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi nanti Bapak masing-masing kelompok akan memberikan kalian LKPD. Ya, LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kalian mengisi LKPD yang sudah diberikan. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silahkan ditanya. Ya, di sini LKPD. Nah, ya, apa yang di masalah yang kalian dapat, yaitu rumusan dasar negaranya, ya, terus siapa saja tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, ini kelompok poster gimana? Video kan dia buat video. Dosa pakai apa ini? Pada sidang PPKI. Isi putusan itu adalah 1. Ketuhanan yang maha esa, 2. Manusia yang terhadap 3. Satu Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipenuhi kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dinamakan Pancasila. Oke, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai video singkatnya. Oke. Nanti videonya dikirimkan ke WA Bapak. Nanti baru ditampilkan di sini. Kelompok 3. Kelompok 3 ada yang sudah selesai. Kalau sudah selesai kelompok 3, hasil mapping kanvanya dikirim ke WA Bapak. Ya. Kelompok 3. Begitu juga yang video. Yang video kalau sudah selesai hasilnya kirim. Begitu juga yang PowerPoint kalau sudah selesai kirim lewat WA saja. Ya. Kecuali yang karton tinggal dibawa.
Ini kelompok pertama, baju mereka akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka buat. Mereka kelompok pertama itu membuat proyek tentang rumusan dasar negara, yaitu membuat proyek poster digital. Ya, silakan nanti satu kelompok satu orang bertanya. Ya, saya batasi hanya 2 orang bertanya saja ke kelompok satu. Ya, silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kompas Sakti, anggota saya Dafa. Saya Iza. Kami akan mempresentasikan tentang rumusan dasar negara. Masih akan dilengkapi dulu yang soal itu. Sedang ditabel baru tentang proyek ini. Jadi nanti kalian bacakan dulu yang di LKPD, yang di tabel itu dibacakan dulu. Setelah itu baru kalian mempresentasikan hasil proyeknya. Ya, yang di LKPD itu yang di kotak itu. Ya, itu dibacakan dulu. Yang kalian jawab. Satu, Mr. Muhammad Yamini. Rumusan dasar negaranya adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri kerakyatan, 4. Peri ketuhanan, 5. Kesejahteraan nasional sosial. Kronologis lahirnya Pancasila yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua ada Dr. Supomo. Rumusan dasar negara yang dirumuskan oleh Dr. Supomo adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin pada musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kronologis lahirnya Pancasila yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketahanan dan kebudayaan. Kronologis lahirnya Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah itu dipresentasikan hasil proyek tadi. Baca. Pakai HP aja. Ini siapa ya? Dibacakan ya. Itu hasilnya. Ya bisa. Ini hasil. Boleh juga di situ langsung. Ya kan bisa. Langsung. Ini kan bisa. Langsung tunjukkan gini kan bisa. Ini hasil dari poster yang saya buat, poster digital yang saya buat. Baik, mereka sudah menyampaikan hasil presentasinya. Mereka kelompok 1 yaitu tentang
membuat proyek menggunakan poster digital. Mungkin ada yang mau bertanya di kelompok yang lain? Silakan. Yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Tanya saja. Oke, Arif. Berdiri, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang apa sih urusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin? Siapa yang jawab? Urusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Yamin adalah yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri kerakyatan, yang keempat peri ketuhanan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggota pers, saya Anwar Islam. Saya Kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang mind mapping kami yang berjudul tentang rumusan dasar negara dan sejarahnya. Untuk di LPD, nama tokoh Mr. Muhammad Yamin, rumusan dasar negara, 1 peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan sosial. Kronologis lahirnya Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo. Rumusan dasar negara yang dikemukakannya adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kronologis lahirnya Pancasila pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Untuk Insinyur Soekarno, rumusan dasar yang dikemukakannya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Rakyat kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang bertanya. Silakan yang mau bertanya, 1 orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap ini ya. Tetap ini. Pertama kalau selesai ini. Kami dari kelompok 5 yang Tidak perlu diwarna. Tidak perlu diwarna ini mas. saya Masuk kiri dulu ya. Ya, silakan dibaca. Satu, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan dasar negara yang diberikan: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan. nasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Pancasila terjadi pada
Indonesia. Rakyat yang diberikan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan keuangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalian terlebih dahulu melakukan refleksi penilaian diri. Jadi nanti kalian tinggal centang saja, ya. Misalkan ada pertanyaan, jarang, selalu, atau sering, ya. Jadi Bapak bagikan di grup kelas kalian masing-masing. Ini nanti terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Arjuna dari kelompok 5 akan menyampaikan kekurangan, kelebihan, dan kendala yang kami hadapi dalam membuat video ini. Kelebihannya dapat membantu kami dalam melawan rasa malu dan melatih public speaking kami. Kekurangan kurang dalam memahami materi dan menyampaikan. Kendala habisnya memori di beberapa HP. Dan Ya, dari yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ada menyampaikan. Oke, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu membuat mind mapping. Kelebihan dari kelompok kami adalah dapat membuat kita menjadi semakin kreatif dalam membuat sesuatu dan meningkatkan keterampilan kita dalam melakukan suatu proyek dalam aplikasi. Tapi kekurangannya adalah kita masih memerlukan suatu pengalaman dan ilmu yang lebih untuk melakukan proyek tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada intinya kelebihannya untuk semua proyek, jadi kalian lebih kreativitas lagi ya dalam menyelesaikan masalah atau pembelajaran yang kita lakukan. Yaitu salah satu kelebihannya. Karena biasanya kalau kita belajar ya, dalam proses belajar, kalau menggunakan proyek ini ya ada kreativitas yang harus dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan proyek ya. Sedangkan kekurangannya mungkin tadi ada yang menyampaikan HP-nya memorinya penuh, nge-lag ya, perlu pelatihan, perlu pembelajaran kembali, itu suatu proses. Baik, terima kasih sudah presentasi pada hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, Dafa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan sebuah kesimpulan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Oke, terima kasih kepada Dafa. Ada yang lain? Nyampe kesimpulan? Ya, Arif. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah untuk mengetahui sejarah sebelum merdekanya bangsa Indonesia, bagaimana kronologi kelahiran Pancasila, bagaimana dasar negara terbentuk sepenuhnya, dan untuk mengetahui nama-nama tokoh pejuang Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan lain-lain. Oke, terima kasih kepada Arif. Yang lainnya? Terakhir, menyampaikan kesimpulan? Oke, silakan Kak. Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dirumuskan dalam sidang perumusan pertama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Usul Kemerdekaan atau singkat BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juli 1945. Yang kelompok pertama yaitu proyeknya menggunakan poster digital, kelompok 2 poster menggunakan karton, kelompok 3 mind mapping, kelompok 4 itu PowerPoint, kelompok 5 itu video pendek ya. Dari hasil proyek yang sudah kalian buat
Kira-kira ya, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari proyek yang kalian buat? Ada yang bisa menyampaikan kelebihan proyek yang sudah kalian buat? Ya? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Ini kelompok 1 tentang poster digital. Silakan maju berdiri, Kak. Sebutkan nama. Sebutkan nama dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ingin menyampaikan kelebihan dari proyek yang kami buat adalah melatih kami dalam membuat poster secara mudah. Kekurangannya kami membutuhkan keterampilan khusus dalam membuatnya. Kendalanya, HP menjadi lag, kuota cepat habis, dan Ya, sebutkan saja. penyimpanan penuh. Penyimpanan penuh. Kendalanya apa? Kendalanya tadi. Oke, satu. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Kelompok yang lain mungkin mau menyampaikan apa kelebihan dan kekurangannya atau kendala yang dihadapi? Bebas. Apa? Ya Kak. Kelebihan dan kekurangannya apa Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini poster menggunakan karton ya? Perkenalkan, nama saya Nuri Fitri dari kelompok 2. Kelebihan dari tugas proyek kami adalah kami dapat menggambar 3 tokoh BBUPKI. Dalam kekurangannya adalah kami tidak bisa menggambar secara efisien dalam wajah-wajah. Jangan ketawa Kak. Jangan ketawa Kak. Kelompok terakhir ya, kelompok yang menggunakan PowerPoint ya. Jadi mereka proyeknya menggunakan hasil proyek itu dalam bentuk PowerPoint. Jadi ini kalian harus bisa ya menggunakan PowerPoint ya. Nanti kalau kalian nanti di tingkat SMA, apalagi nanti kalau sudah di kelas 9, kalau disuruh buat PowerPoint, jadi nggak perlu buat makalah lagi. Ya, cukup menggunakan PowerPoint, tinggal ditampilkan saja. Ya. Foto ya. Apa kesulitannya? Jawab sesuai dengan perasaan masing-masing. Karena ini penilaian diri, ya. Silakan dijawab. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini, ya, kalian sudah mengisi penilaian diri, terus kalian sudah menyelesaikan penilaian sumatif, yaitu pembelajaran kita pada hari ini. Rata-rata nilai yang kalian peroleh itu rata-rata tuntas, ya, 80, ya. Maka pembelajaran ini dikatakan sukses. Ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang normal dan aturan, ya, pada minggu berikutnya. Ya. Baik, tetap semangat, ya, jangan mudah putus asa, ya, rajin-rajin saja, semoga mencapai cita-citanya, ya, terus semangat. Baik, saya akhiri, ya, silakan pimpin doa penutupnya, Kepala kelas. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.